Waktu kita ke rumah sakit, pastinya kita berharap sembuh ya, bukan malah ketularan penyakit baru. Tapi pernah nggak sih kepikiran, gimana caranya tempat yang penuh kuman ini justru bisa menjaga kita tetap aman? Ternyata ada sebuah rencana tersembunyi yang bekerja di balik layar, dan hari ini kita akan bongkar cara kerjanya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Coba bayangin, rumah sakit itu kan tempat kumpulnya orang-orang yang kondisi tubuhnya lagi lemah, sekaligus jadi tempat bersarangnya kuman-kuman yang paling bahaya. Jadi gimana caranya institusi ini bisa jadi tempat perlindungan, bukan malah jadi sumber bahaya? Itulah teka-teki yang harus mereka pecahkan setiap hari. Coba deh kita lihat suasana di rumah sakit. Mulai dari operasi besar yang rumit sampai hal sesederhana pasang infus, setiap tindakan sekecil apapun itu membawa resiko infeksi. Di lingkungan yang super sibuk ini, setiap sentuhan, setiap interaksi antara pasien, staf, dan peralatan, itu semua adalah titik kritis di mana kuman bisa berpindah tempat. Dan yang paling ngeri, musuh utamanya itu seringkali nggak kelihatan. Kita lagi ngomongin soal infeksi terkait pelayanan kesehatan atau healthcare associated infections. Ini adalah ancaman universal yang terus-menerus coba dilawan oleh rumah sakit. Sebuah pertempuran tanpa henti melawan musuh yang ukurannya mikroskopis. Oke, untuk bisa melawan ancaman ini langkah pertamanya ya harus kenal dulu musuhnya kan? Gimana mau ngelawan kalau kita nggak tahu apa yang dilawan? Jadi, rumah sakit harus tahu persis apa sih yang sebenarnya mereka cari. Nah, ini dia definisi teknisnya. Dalam dunia rumah sakit, risiko itu artinya kemungkinan terjadinya infeksi yang bisa menimpa siapa saja, baik itu pasien maupun staf, yang sumbernya dari aktivitas apapun di dalam gedung itu. Definisinya luas banget dan mencakup semuanya. Jadi, buat nemuin resiko ini, tim di rumah sakit tuh kerjanya udah kayak detektif. Mereka harus meriksa setiap sudut, setiap proses, dan setiap interaksi buat cari petunjuk dan potensi masalah. Mereka harus bisa mikir kayak kuman. Di mana ya gue bisa ngumpat? Gimana caranya gue bisa nyebar? Oke, setelah semua potensi masalahnya ketahuan, terus gimana? Apa ditungguin aja sampai ada infeksi? Tentu enggak. Kuncinya itu bukan nunggu kejadian, tapi mencegahnya dari awal. Nah, untuk itu, rumah sakit butuh sebuah rencana yang proaktif dan terstruktur. Inilah dia jagoannya dalam cerita kita, ICRA, singkatan dari Infection Control Risk Assessment atau penilaian risiko pengendalian infeksi. Ini adalah sebuah alat sistematis yang dipakai rumah sakit untuk secara proaktif mengelola semua ancaman infeksi. Biar gampang, bayangin aja kita mau road trip jauh. Kita kan nggak langsung tancap gas ya, pasti kita cek ban dulu, cek oli, rencanain rute buat hindari jalan yang bahaya. Nah, ICR itu persis kayak gitu. Itu proses di mana rumah sakit memeriksa mobilnya sebelum memulai perjalanan merawat pasien. Nah, yang menarik banget, ICR ini bukan sekedar daftar centang biasa loh. Ini adalah sebuah proses yang komprehensif, melibatkan analisis data, penilaian dari para ahli, penyusunan strategi, perencanaan, sampai kontrol. Ini pendekatan dari berbagai sisi untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar aman. Terus, gimana sih cara kerjanya di lapangan? Proses investigasi ini sebetulnya bisa kita pecah jadi beberapa langkah yang sangat sistematis dan logis. Prosesnya itu dimulai dengan memetakan semua aktivitas di rumah sakit. Habis itu, mereka mengidentifikasi ancaman spesifiknya, kuman apa aja yang mungkin ada dan gimana cara nyebarnya. Nah, langkah ketiga ini krusial banget, menemukan akar penyebabnya. Kenapa resiko itu ada? Tanpa tahu kenapanya, solusi apapun cuma sementara. Terakhir, barulah mereka menyusun rencana tindakan yang spesifik. Setiap langkah ini jadi pondasi buat langkah berikutnya. Oke. Semua teori dan proses ini keren. Tapi apa gunanya kalau nggak ada dampak nyata di lapangan kan? Mari kita lihat, apa sih yang sebenarnya ditemukan oleh penilaian ini dan gimana hasilnya bisa bikin kita lebih aman? Pertanyaan bagus. Jawabannya tuh seringkali ada di hal-hal kecil loh. Detail-detail sehari-hari yang mungkin kita nggak sadar, tapi bisa ketahuan lewat pemeriksaan yang sistematis ini. Nah, ini dia contoh-contoh masalah nyata yang sering ditemukan. Mulai dari hal yang kelihatannya sepele, kayak kurangnya hand sanitizer atau troli makanan yang dibiarin terbuka, sampai masalah prosedur yang lebih besar. Misalnya staf yang nggak patuh pakai APD atau kebijakan suntik yang ternyata udah ketinggalan zaman. Dan disinilah kerennya ICRA. Penilaian ini nggak cuma menghasilkan laporan yang numpuk di meja. Ini menciptakan daftar kerja yang jelas dan bisa langsung ditindaklanjuti. Oke, beli lebih banyak hand sanitizer. Adakan training ulang buat staf soal kebersihan alat. Perbarui kebijakan suntik. Langkah-langkah konkret inilah yang secara langsung bikin pasien dan staf jadi lebih aman.
Jadi, lain kali ada jalan di lorong rumah sakit, coba deh ingat ini. Di balik setiap sudut, di balik semua yang kelihatan, ada sebuah sistem yang terus bekerja. Sebuah rencana yang terus-menerus dievaluasi dan jalankan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah saya aman? Tapi lebih ke, lapisan keamanan tak kasat mata apa ya yang sedang bekerja melindungi saya saat ini?